Give me a beer. We don't serve alcohol till after 5 p.m. What's going on here, fellas? Always a pleasure seeing you, Marshal. So this is where they post you after you shot your partner, huh, Marshal? Thought you and your partner be transferring the prisoner to county together. Still the same. Are you gonna be my friend or are you gonna be my enemy? Because I'm not going back to prison again. I don't want to have to find out. From now on, you do what I want, when I want. You understand, Marshal? I am going to arrest you. Open the vault. Film ini dimulai dengan seorang polisi dan rekannya mengejar seorang pria. Tetapi rekannya disandra dan polisi memiliki kesempatan untuk membunuh pria itu. Sayangnya, dia membunuh rekannya dan itu menghancurkan hidupnya. Cerita kemudian berlanjut beberapa minggu kemudian, menunjukkan sebuah kota kecil bernama Horse Cave, di mana kita melihat polisi setempat yang bernama Jim Dealer dan dialah yang secara tidak sengaja menembak rekannya. Kota ini sangat kecil dengan kurang dari 1.000 penduduk dan tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi semua orang terletak pada Jim, sehingga dia selalu waspada dan melindungi kota tersebut. Your partner gets taken hostage. You do not give up your weapon. Otherwise, you both end up dead. He died last week. I've not picked up a weapon since, but like I say, I do not like people keeping tabs on me. I'm gonna go make this deposit. What do you figure they're doing all the way out here? Breakfast, maybe? Mereka menghentikan sepeda motor mereka di depan sebuah kafe dan masuk ke dalam. Dan ketika para pelanggan kafe melihat mereka, semua orang terkejut. Karena penduduk kota tidak terbiasa melihat wajah baru, terutama pengendara motor yang terlihat berbahaya dan agresif. Salah satu pengendara motor melangkah maju, dan namanya adalah Shovelhead. Give me a beer. We don't serve alcohol till after 5 p.m. What's going on here, fellas? You got nothing on me, man. I was down. defending myself. Need you to run this prisoner to county lockup by yourself. These boys riding into town, starting a fight with only one of them involved. Don't make sense. I'll expect you back here by noon. Just a minute, Marshal. As mayor, I'm putting you on notice. Acting mayor. We're going to discuss your behavior last night and this morning. Well, I'm flattered. Have a nice day, Marshal. Dan begitu Matt pergi, kita melihat seluruh geng motor memasuki kota. Dan menjadi jelas bahwa mereka memiliki rencana besar. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memutus aliran listrik kota, sehingga semua komunikasi terputus dan tidak ada yang dapat menghubungi siapapun untuk meminta bantuan. Saat listrik padam, penduduk kota mulai ketakutan, dan Jim mengerti bahwa situasi ini akan menjadi sangat serius. Dia sedang duduk di kafe Katie sambil minum kopi, ketika dia memberitahu semua orang bahwa dia akan pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu apa masalah sebenarnya. Di sisi lain, kita melihat Matt sedang menuju kantor polisi yang lebih besar. Dan di tengah perjalanannya, dia melihat seorang pria tergeletak di jalan. Matt berpikir mungkin telah terjadi kecelakaan. Jadi dia menghentikan kendaraannya dan keluar untuk membantu. I can hear you loud and clear. All right, he is 3 miles up, just went 10-8 off of signal 21. Is something wrong, officer? Yes, ma'am. Always a pleasure seeing you, Marshal. This is where they post you after you shot your partner, huh, Marshal? Thought you and your partner be transferring the prisoner to county together. Still the same. Are you gonna be my friend or are you gonna be my enemy? Because I'm not going back to prison again. I don't want to have to find out. Well, that paradigm is no longer valid. There is a new paradigm in town. From now on, you do what I want, when I want. You understand, Marshal? I am going to arrest you. Open the vault. I need you to take me to your vault. It's set on a time clock. Opens at noon. Why don't we take a little look? Manajer memberi mereka kode, dan geng itu dengan mudah membuka brankas dan mengambil semua uang di dalamnya. Setelah mengambil uang, Jim menunggu geng itu meninggalkan kota. Tetapi mereka tidak pergi.
Jadi Jim bertanya kepada Diablo, mengapa mereka masih di sana padahal mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Diablo tertawa dan mengatakan bahwa jumlah yang ini tidak cukup bagi mereka. Dan dia menjelaskan bahwa mereka mengambil risiko yang sangat besar. Dan untuk risiko itu, mereka menginginkan imbalan yang jauh lebih besar. Diablo kemudian mengungkapkan bahwa sebuah truk lapis baja yang penuh dengan uang akan tiba. Dan begitu mereka merampok truk lapis baja itu, misi mereka akan selesai. Jim menjawab bahwa merampok truk lapis baja bukanlah hal yang mudah. Diablo menjawab dengan percaya diri bahwa dia sudah mengetahui semua itu dan telah merencanakan semuanya dengan cermat. Get out of the car! I will blow her brains all over the pavement, you hear me? We're gonna need backup. For now, unfortunately, it's just you and me. Stop! She's my wife! Oh, no, no. Here we go. Spider, go! Go! Spider! Jim ingin melenyapkan anggota geng satu persatu, dan dia menyuruh Matt untuk meninggalkan area tersebut dan menunggu truk lapis baja. Dia juga menginstruksikan Matt untuk menjelaskan seluruh situasi kepada tim truk ketika mereka tiba, agar mereka tetap waspada. Matt mulai berlari untuk menghentikan truk lapis baja, tetapi sebelum dia sampai, truk tersebut memasuki kota. Jadi Matt dengan cepat memberitahu Jim bahwa dia tidak dapat menghentikan mereka, dan bahwa truk lapis baja telah tiba. Ketika truk lapis baja memasuki kota, kru memperhatikan bahwa jalanan kosong dan semua pintu tertutup. Bahkan seorang anak pun tidak terlihat di luar. Pengemudi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di kota itu, dan dia menyampaikan khawatirannya kepada rekannya, meskipun keduanya tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Saat mereka perlahan bergerak maju dan sampai di dekat bank, kecurigaan mereka semakin kuat karena tidak ada aktivitas di dekat bank juga. Dan pengemudi menyuruh rekannya untuk masuk terlebih dahulu dan memeriksa situasinya. Dan dia mengatakan bahwa gerbang uang hanya akan dibuka jika semuanya aman. You late. Easy, cowboy. Mayday. Unlock the door. No. Nobody can hear you. I think I see someone upstairs with a rifle. I'm gonna try to break inside and check it out. We're all set. You see? Now it's too late. Yeah! Wait, no one was supposed to get hurt. No one's ever supposed to get hurt. Pretend like you're not a murderer. Pada saat yang sama, kita melihat Diablo keluar dari gereja bersama Katie karena dia tahu bahwa Katie memiliki semacam hubungan dengan Jim, dan dia juga tahu bahwa kedua petugas polisi itu adalah ancaman terbesarnya. Diablo mulai berteriak keras, menuntut agar Jim dan Matt keluar dimanapun mereka berada, dan dia mengancam bahwa jika mereka tidak keluar, dia akan menembak Katie. Dan di sisi lain, Matt terus mengarahkan pistolnya ke Diablo. Tetapi sebelum menembak, dia meminta izin kepada Jim. Jim memberitahu Matt bahwa mereka tidak dapat mengambil resiko ini. Dan dia menjelaskan bahwa jika Matt menembak, peluru mungkin mengenai Katie karena dia berdiri sangat dekat dengan Diablo. Jadi Jim memerintahkan Matt untuk tidak menembak. Come here. Don't you touch her. Shut up. I've got somebody here that wants you to turn yourself in. Matt, stand down. You and your partner. You're running out of time! Shoot her! Stop! Don't hurt her. Go check that out. See Armando. Get him inside. I heard him say you were a Marine. X. No such thing. You ought to be ashamed of yourself. Setelah mendengar ini, Jim mulai mempercayainya, dan Jim mengeluarkan pistol lain dan memberikannya kepada pria itu, lalu mengatakan kepadanya bahwa belum ada yang benar-benar hilang. Dia mengingatkan Jim bahwa dia adalah seorang tentara, dan tugasnya adalah melindungi nyawa orang-orang yang tidak bersalah, dan Jim menyuruhnya untuk menjalankan tugasnya, karena orang-orang membutuhkan bantuannya.
kita melihat anak buah Diablo yang tahu bahwa Jim masih berada di dalam. Jadi, mereka mulai menembakkan peluru dari segala arah. You took an oath once. Yes, I do. I'm giving you a choice, Marine. Yes, sir. Multiple suspects heavily armed. Please send reinforcements. Do you copy? Come on, Diablo, we gotta go. We're good. Brother, the state police are coming. You think of everything, don't you? You enjoy killing innocent people? Oh, man. So now you're gonna kill a man at point-blank range. That's justice. Keberanian Jim menyebar kemana-mana, dan seluruh kota serta kota-kota terdekat mengetahui tentangnya. Maka Jim hidup bahagia di kota yang sama dengan Katie. Yang keduanya memulai hidup baru.